Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, sebagai hamba yang beriman, dalam kondisi apapun kita senantiasa mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita keselamatan. Allah yang masih berikan kita kesempatan umur yang panjang. Allah yang menjaga dan melindungi kita. Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Maka kita syukuri atas segala nikmat Allah. Semoga dengan bersyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Karena sebaliknya kalau kita lupa, kalau seandainya kita kufur, justru Allah akan datangkan azabnya. Karena azab Allah itu amat pedih. Salat dan salam kita mohonkan juga kepada Allah, semoga dicurahkan dan dilimpahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Pagi kini kita akan lanjutkan ulang kaji kita. Kita membaca surah Al-An'am ayat 127 lah, ayat pendek lanjutan dari ayat sebelumnya, nanti kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ayat 127 lanjutan dari ayat 126 surah Al-An'am. Di ayat 127 itu Allah menyebutkan lahum darussalam. Bagi mereka diperuntukkan darussalam, kampung yang selamat. Atau kampung yang selamat itu wahiyal jannah, yaitu surga. Mereka itu satu yang dimaksud Allah, yaitu seperti yang di dalam ayat sebelumnya 126. Mereka yang istiqomah di dalam jalan kebenaran, di jalan Tuhan. Indak bau-bau, indak patuka-tuka, indak menyimpang-nyimpang, indak babelok-belok. Setiap indak berubah. Setiap sabari indak berubah, setiap indak patuka. Ndak do beralih, ndak do bengkok, ndak do pindah-pindah. Mereka yang istiqomah. Istiqomah kok berarti orang yang teguh pendiriannya. Tanda orang yang beriman itu adalah orang yang berpendirian teguh. Kalau pendirian teguh itu sama seperti pohon, apapun juga keadaan angin tuan, dia masih bisa berdiri kokoh karena urenya kuat.
nyopu-nyopure tunggang, tahan dari terpaan angin, topan, badai, berbagai macam terpaan yang menggerakkannya untuk tumbang, untuk jatuh, untuk beralih, namun tetap berdiri kokoh. Baitulah adih badalia kata bangsa. Jadi kita dalam kondisi terjepit pun, dalam kondisi terbatas pun, apapun godaan dan mudah terperdaya. Oh mungkin dalam kondisi keterbatasan, aduh bencana, ada musibah, kemudian diiming-imingi di orang, ditawarkan untuk beralih agama. Kalau bagi yang teguh pendiriannya, yang kokoh, yang kuat, ada cerita. Walaupun memang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir saja kefakiran, keadaan kurang dari segi ekonomi yang bisa menjerumuskan orang menjadi kafir, menjadi kufur. Mencari contoh kan sudah, mencari tuah kan mana kan ada yang tergoda dengan iming-iming itu. Nah, dengan sektor ekonomi, tawaran-tawaran pindik, tawaran kekayaan, harta, ada yang terperdaya, ada yang terpengaruh. Karena disebutkan dengan kadal, kada. Kalau bahasa awak kada itu tukak, kan? Kok kada, kadal fakru hampir saja. Artinya tipis itu, hampir saja itu. Memang posisi di tepi jurang, kondisi kefakiran. Kefakiran kok lebih ekstrim daripada miskin. Yang fakir kok tadi 50% kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Dan begitu maksudnya adalah rawan, mengkhawatirkan jika memang ada godaan-godaan. Tetapi bagi mereka yang istiqomah, yang kuat dan kokoh pendiriannya seperti Bilal bin Rabah, kan ada budak dari Umayyah bin Ka'ab, beliau disiksa. Kemudian ketika beliau masuk Islam, di KB dibatu hitam gadang, badan hitam loh. Di KB-an badannya kok dibatu hitam gadang di tengah hari panik manintiang. Batu bakile, badannya bakile. Dia doang kalangi itu ke matahari. Ditawaran, beralih dah engkau, keluar dah engkau dari agama Muhammad itu. Kalau yo bisa dilapihan, kau indah rasoilah kaki. Beliau selalu mengatakan ahad, 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 Allah itu esa. Dan di dalam keadaan nyawanya pertaruhkan, tetap selalu ucapkan keesaan Allah. Takah tu kuat pendiriannya, takah tu teguh keyakinannya. Ba'ajolah siksaan yang datang dan beliau tetap kokoh. Pada akhirnya Allah datangkan sosok Abu Bakar Siddiq. Dimerdekakan di Abu Bakar. Lapihnya dari ikatan Umayyah bin Ka'ab itu tadi. Jadi memang kalau membaca sejarah-sejarah dari pendahulu-pendahulu awal, termasuk sahabat-sahabat Nabi, yo kok awak agak-agai dak kata makan nasi dewa, dalam anak takah dewa. Kalau dewa kondisi awak beriman awak itulah dalam kondisi yang aman. Orang tua awaklah beragama Islam, kemudian suasana awaklah didukung oleh suasana penuh Islami, tinggal awak menjalani lain. Jadi banyak syukur awak tu atas kondisi kemudahan-kemudahan. Awaklah dalam kondisi merdeka, sehingga awak bebas mengamalkan amalan agama awak.
Nah, bagi mereka yang seperti itu di dalam ayat 177 Allah sebutkan lahum darussalam. Untuk mereka itu Allah berikan rumah penuh dengan keselamatan, kampung yang penuh dengan keselamatan, yaitunya surga. Jadi awak di dunia kau membeli rumah, awak bakampung, banagari, sino bagi sialaman selalu akan itu curang kampung. Awak batetangga, ada banagari, ada bakorong, ada bakampung. Nah, kalau nagari dan awak buat di dunia, kampung awak sepakati di dunia, rumah nan awak bangun, nak donan abadi. Itulah ada rumah nan gagah dibuat awak datang je galulu nan disangku-sangku tibu je batu gadang. Hancur rumah. Oto nan dibalik maha dimpu de batu gadang. Nak disangku-sangku. Akhirnya nana namanya musibah. Ketika datang nak ada pedilan. Hancur rumah, oto dan dibalik maha punah. Berarti dan di dunia kau tidak ada nan abadi. Ada nan kadang-kadang nak tahu jawab apinya membakar. Air banjir, ada patuh, macam-macam angin yang beliung. Akan itu berbagai macam instrumen Allah untuk menguji manusia. Ada melalui jalur air, ada jalur api, ada batu, ada tanah, gampu, balah dia tanah ya. Apa arti? Itulah rangkah malah. Ada longsor, ada angin ala tabang jatuh orang. Angker bercolek. Jadi nak adonan kekal, dak adonan kue buat cari mana kini arsiteknya hebat, maha baye, di balilo gambar, di banyak banalo simine, dak adonan abadi di dunia. Kullu man alaiha fanin. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada bersamamu semuanya akan lenyap, semuanya akan fana. Jadi awak harus siap-siapnya nak itu nak siap. Memang awak pada saat terjadi itu yang bana panik awak, yang bana stres awak, yang bana meratapi awak. Tapi lagi diinginkan di Allah Ta'ala, nak ado dan ado di samping waktu dan di sisi awak dan fana kekal. Anak awak akan meninggal dulu, anak awak berbawa. Yang kan awak cucu awak dan kena kadang-kadang dulu dan dulu. Jadi makanya dimantapkan di dalam diri awak adalah sebagai makhluk dalam sifat 20 dan awak kaji. Allah yang bersifat baqa, Allah yang maha kekal. Dan kita ko adalah fana, dan kita ko akan punah. Alih kok badan nan tangguh, alih kalau kini dah boleh kasadolah boleh rontok. Oh badan yang sebelumnya montok, kini dah boleh. Jadi dah banyak dah buah-buah je. Ambo masih sampai limu ko lah banyak buah-buah. Ala cukup buah-buah. Matolah mulai kabur. Kira ubat di kepala lah mulai lesubuh. Gigi garamalah mulai kubur. Dek damam pagi-pagi makanlah mulai lebuh. Lah dura menjual dia lupa ada ke panti gua pagi gua anak nasi bubur ayam. Bubur itu lo lama jadi bubur. Jadi pokoknya banyak uzur ya, wala mulai banyak uzur.
Jadi makanya sadar dia waktu itu karena ini diri awak lah mulai bantuan semua. Lalu disebut dia Allah Ta'ala wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Jangan dipanjang Allah Ta'ala wayu memulai diansuan semua kurang. Diansuan semua kurang. Baswa wa ekolah mujua jua wa kini lah mujua jua wa. Lai panjang juga wa li banyak juga kesempatan dewa untuk memelukkan nama dan kurang menambah nama dan kurang setiang kama bilai. baru disebut baru lah tibonya sini. Kuhu itu kan kuhu bisa dilulu ada kuhu baranglah. Kok bisa dilulu aja nak baru aman dilulu. Aitan dua lah mulai banyak nan usuan. Jadi makanya kalau nanti dunia nak kari banggaan ndak ada nan abadi. Kampung bisa hancur, bisa punah, bisa tenggelam. Adonan diagam nanti sabui Palembayan atau Rakyat Malala itu suatu kampung itu lah banyak nananui dan segala macamnya lah di Aceh Tamiang seperti zombie pula nama kecurang. Jadi kampung di dunia kau kasadonyo adalah akan hancur. Nggak tahunya dari sangko-sangko doa. Kalau dulu nanti sabu dipiaman kan ditandike nama tu aduh kampung hancur ketika kampung punah kasadonyo larata. Ternyata nggak melalui jalur gampu ya. Aduh melalui jalur longsor. Aduh ayibah. Nggak disangko-sangko. Itu kasadonya memang disebutkan karena perbuatan manusia. Diulah perbuatan manusia aja kasadonya itu. Bara banyak ayat menceritakan itu disebut bima kasabu atau bima kasabat aidin nas. Disebutkan tangan, ulah tangan. Bukan tangan saja, tangan itu bisa tangan berbentuk kebijakannya mengizinkan. Bisa saja tanganku nama-nama menggergaji. Bisa tangan menunjuk, menyuruh orang mengerajuan dan segala macamnya. Itu mau disebut tangan dengan makna yang lebih mendalam. Nah, jadi semuanya akan hancur di dunia, tetapi bagi mereka yang istiqomah Allah menyebutkan lahum darussalami inda rabbihi. Bagi mereka yang istiqomah dengan agama mereka, mereka diberikan rumah yang selamat, kampung yang selamat, kampung yang menyelamatkan, rumah yang seyogyanya tempat awak berlindung, memberikan keselamatan. Tahinda awak dari angin matahari, terlindungi awak dari dinginnya malam, udara malam, kemudian terhindar awak dari hewan-hewan buas, terjaga awak dari makhluk-makhluk lain yang menyakiti. Kan takatu secara dunia fungsi itu. Tapi kalau lain-lain kan tak bisa dijago benar dulu nama katibu kawan. Tapi di akhirat Allah yang memperuntukkan rumah yang menyelamatkan awak, kampung yang selamat, yaitu surga. Disebutkan ba'amana Darussalam. Darussalam itu namanya artinya adalah kampung yang selamat, atau yaitu surga. Siapa yang menetapkan kampung yang selamat itu surga itu? Allah.
Allah yang menempatkan mereka yang istiqomah itu di kampung Sarugo. Jadi Sarugo itu bukan cerita fiktif. Memang surga itu adalah yang gaib. Kita sebagai orang yang beriman wajib beriman dengan adanya surga. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, utusnya adalah pernah baik ke surga. Memanglah disampaikan dan Nabi Idris itu masih standby-nya di surga. Nyampe ke surga, jalan-jalan, basawai orang sedang liburan, baik rekreasi ke surga. Kira tinggal terompai, dicari tak rumah dia surga boleh. Nabi Muhammad pun dalam beliau Mi'raj, beliau pun mengunjungi surga, melihat surga. Maka diceritakan bagi awak orang beriman itu memang Allah peruntukkan ada surga. Kalau surga itu benar artinya kan diterjemahkan seperti kebun. Artinya kalau kebun itu kan penuh dengan hijau-hijauan. Kalau bahasa orang ketika di kebun itu senang. Kok antara buah durian tinggal memetiknya, tinggal makannya, anu aja sekali. Dak do ke sampai sampah membuang anu tu kan ada nanti suruh membuang cip kan ada. Adonya nanti dicari aja dia wae. Langsung kanyang tiba sekali. Sebab wan ada takkan tu kita sindahu kan ada suruh tu leh. Di dunia nyongeh wa baru makan dia sindahu tiba ke sebelah rumah orang. Oh cina sindahu. Kalau seorang makan durian takkan tuikan di lebih durian oleh di surga nak do kan juga kajambannya nak do toilet gitu dari bege wa masalah toilet. Kalau di dunia banyak nak duruh dewa masalah WC anak-anak masjid lo beko sedot WC sedot tinjai dan segala macam. Nanti tidak ada fungsi-fungsi tertentu nak do le dan kekerajo tertentu nak do. Dak do ge batang lagi yang di situ tu ada sampai orang BAB di buat sampai jongkok nak do tu. Digambarkan betapa yang ada tu adalah keindahan. Tapi kalau ada tak WC dan bapak-bapak kain segala macam tu, itu kan merusak pemandangan tu. Di situ pun ada kan. Semuanya menggambarkan tentang keindahan. Indah sanang mata pemandangan, begitulah digambarkan surga. Jadi Allah menyebutkan lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum, dan Allah itu adalah yang melindungi mereka. Jadi walinya mereka, Allah yang melindungi mereka, melindungi dari segala hal. Kalau di dunia melindungi awak, kalau jucar awak disangku rumah mana akan melindungi, kira rumah tu mana lo nak mimpu awak. Kanan gampo tu tadi kecil orang ahli bukan gempanya, tetapi bangunannya, cara rumah aja. Orang Jepang kan kan, berarti beloan rumah. Kira rumah tu nak mimpu awak. Nang gampo mana kadang-kadang mungkin bisa saja jalur tertentu, tapi rumah tidak kuat, itu awal dibuat. Tapi itu tidak bisa menjamin memberikan perlindungan. Di dalam ayat 127 Allah menyebutkan wa huwa waliyuhum, Allah yang menjadi pelindung bagi mereka. Kalau dalam surga aja kira baca lah aman kasadwe semuanya tersedia, pinta mulia karanda balaku maka sudah sampai dia marpaca yang kabakaranda le takana aja dewa tibu barang kau tadi takah tulah begitu fasilitas surga yang ada. Jadi kalau bicara di hotel awak tentu minta lo dulu ke resepsionisnya, ditelepon lo minta bu kau segala macam. Kini anan takana lewat
langsung barang kau terpenuhi sekali. Pinta mulia kanda balaku. Tentu sarage masuk surga wa. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Allah sebagai pelindung mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi Allah yang memberikan perlindungan terhadap mereka. Tambah saya Elena. Di dalam ayat 128 Allah Ta'ala berfirman, Qala cilonggo balik. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Jadi di dalam ayat 128 Allah Ta'ala menyebutkan wa yauma yahsyuruhum jami'a, dan ingatlah pada suatu hari Allah akan menghimpun mereka, semua makhluk akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau mengumpulkan itu adalah yahsyuruhum, itu adalah berarti di padang mahsyar. Allah mengumpulkan mereka, semua makhluk, jin dan manusia, semua makhluk jami'ah, semuanya. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan bagi mereka. Jadi dikumpulkan kasadue babari-bari, bayangkanlah di padang mahsyar ndak ada istilah sekat-sekat unlimited, ndak ada batin. Kalau mencaliat sejauh mata memandang awak, baralah banyak manusia. Sedang kampung duduk Indonesia kini ni duitnya kau 1.178 juta jiwa. Tu ni duit tu tahun sebelumnya abalon negara-negara lain. Anggaplah negara termasuk 5 negara